Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Auron Min Kahandumta 2024. Auron Min Kahandumta adalah film yang menceritakan tentang kisah setelah 20 tahun di penjara, seorang pria bertemu kembali dengan kekasihnya yang hilang dan kebenaran kemudian dibalik kejahatan yang terungkap. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Sangat damai. Terlihat seorang napi bernama Krishna sangat ditakuti oleh para napi lainnya dan sebagian polisi di dalam penjara, di mana Krishna telah dijatuhi hukuman di dalam penjara selama seumur hidup sebab kasus pembunuhan berganda. Selain itu, Krishna juga sangat baik hati dan penolong sehingga disukai oleh para napi yang lain dan para polisi. Di samping itu, Krishna menjalani hidupnya di dalam penjara dengan sangat bahagia, walaupun ia jauh dengan sang istri bernama Vasudha yang sampai kini belum memberikan kabar sama sekali mengenai kondisinya. Pada suatu hari, Krishna menemui komandan dan seorang pengacara yang di saat itu Krishna telah dibebaskan hukuman penjara seumur hidup melainkan hanya 25 tahun saja. Di mana seorang pria kaya raya bernama Sundar telah menyogok para polisi agar menutup kasus tersebut dan membebaskan Krishna. Namun Krishna menolak pembebasan tersebut karena ia tidak mempunyai siapapun yang bakalan mempercayainya, termasuk sang istri tercinta yaitu Vasudha. Dikarenakan Krishna sudah sangat nyaman berada di dalam penjara tersebut, di mana ia mempunyai banyak orang-orang yang menyayangi dirinya serta menganggap Krishna menjadi sebagian keluarga mereka. Namun sang pengacara tetap ngotot dan tetap ingin membebaskan Krishna karena ia sudah dibayar sangat mahal, yang akhirnya Krishna mengikuti semua perkataan sang pengacara, kemudian mengikuti apa yang telah diarahkan. Ketika Krishna hendak pulang ke dalam tahanannya untuk bersiap-siap, tiba-tiba saja Krishna langsung menghajar salah satu napi yang berbadan besar hingga babak belur. Dan setelah itu Krishna dimasukkan ke dalam penjara khusus dan tidak jadi dibebaskan dari masa hukumannya. Sontak Krishna sangat senang sekali, akhirnya ia dapat kembali ke dalam penjara lagi. Sementara itu salah satu polisi sudah mengetahui rencana yang telah dibuat oleh Krishna, di mana ia sudah frustasi dan tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi karena bisa saja mereka tidak menerimanya lagi, termasuk istrinya yaitu Vasudha. Di samping itu, Krishna mendapati sebuah panggilan yang ternyata dari istrinya Vasudha, di mana Vasudha sudah menjadi orang yang kaya dan memiliki toko baju, dan Vasudha sendiri yang menjadi desainernya. Vasudha kemudian mengatakan bahwa ia telah membayar semuanya untuk membebaskan Krishna dari dalam penjara. Dan kini Krishna harus mengikuti apa yang telah ia katakan, karena itu adalah permintaan terakhir istrinya. Seketika Vasudha kemudian meminta maaf kepada Krishna bahwa ia telah mengajukan surat cerai dan ingin menikah dengan laki-laki lain. Sontak Krishna terkejut setelah mendengar berita yang telah membuat hati Krishna tergores sangat dalam sekali. Dan setelah itu, Krishna terpaksa mengikuti apa yang telah direncanakan oleh istri tercintanya. Di saat itu Krishna teringat dengan masa lalunya di waktu ia masih muda, di mana Krishna mengalami masa pendekatan dengan Vasudha yang membutuhkan kerja keras. Karena hati Vasudha sangat susah sekali untuk ditaklukkan, yang kemudian Krishna mengikutinya dan selalu ada di samping Vasudha kemanapun ia pergi. Namun Krishna tidak pernah menyerah walaupun Krishna mengalami cedera dalam perjalanan cintanya dan tetap terus berjuang untuk mendapatkan hatinya Vasudha. Di samping itu Krishna sudah menemukan waktu yang cocok, di mana Krishna memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang membuat Vasudha terkejut dan membuat jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Dan seketika itu Vasudha juga mengungkapkan perasaannya kepada Krishna yang sudah menerima Krishna untuk menjadi kekasih hidupnya. Yang akhirnya mereka berdua pun menjalani cinta pertama mereka dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan di sepanjang harinya. Keesokan harinya, Krishna kemudian menemui teman-teman napinya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, di mana Krishna mengatakan bahwa sebenarnya tidak ingin meninggalkan penjara dikarenakan hanya di dalam penjara sajalah yang membuat dirinya sangat tenang tanpa ada masalah sedikit pun.
Terlihat teman-teman napinya sangat bersedih karena Krishna ingin meninggalkan mereka semua. Di samping itu Krishna adalah orang yang paling perhatian dan berhati malaikat yang suka menolong sesama orang, sehingga meninggalkan banyak kenangan yang sangat indah bersama Krishna. Dan pada akhirnya Krishna pun mempersiapkan diri untuk keluar dari dalam penjara, yang membuat dirinya tidak menyangka kalau akan benar-benar terjadi pada dirinya. Namun Krishna tidak begitu yakin jikalau setelah keluar dari dalam penjara maka kehidupannya akan bahagia selamanya. Setelah itu Krishna dan Sundar mampir di sebuah kafe yang telah meninggalkan banyak kenangan, di mana Krishna sudah dianggap sebagai cucu oleh kakek yang menjadi pemilik kafe tersebut. Krishna sangat senang sekali dapat berteman dan berkeluarga dengan orang-orang. Selain itu kakek sang pemilik kafe sangat senang sekali karena Krishna telah menyelamatkan dirinya dari 3 orang perampok yang di waktu itu ingin mengambil harta benda kakek tersebut dan membunuhnya di kafe itu. Di samping itu Krishna tidak menyangka kalau teman satu kompleknya yang telah melakukan perampokan tersebut. Karena di waktu itu sang perampok tiba-tiba saja pergi dan melepaskan sang pemilik kafe ketika Krishna datang. Dan setelah itu Krishna terpaksa memutuskan tali persahabatan dengan teman satu kompleksnya yang menjadi perampok itu. Di sisi lain, Krishna mengambil jurusan menjadi teknisi mesin karena Krishna sangat hobi sekali dalam mengotak-atik mesin dan menciptakan alat-alat rakitannya sendiri. Sehingga Krishna di suatu waktu dipanggil oleh kepala perkuliahan yang mengatakan bahwa Krishna dapat melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan beasiswa karena Krishna telah mencapai nilai yang sangat tinggi. Sontak, Krishna sangat senang sekali sampai melompat kegirangan, di mana dirinya tidak menyangka kalau nasib baik akan menimpa kepada dirinya itu secara tiba-tiba. Sepulang dari kampus, Krishna mengajak Vasudha ke suatu tempat lalu mengatakan hal tersebut kepada Vasudha. Seketika Vasudha bahagia kegirangan karena Krishna akhirnya dapat mengejar impiannya. Yang pastinya Krishna ingin membahagiakan kedua orang tuanya walaupun dirinya hidup di keluarga yang sederhana. Namun di sisi lain, Vasudha merasa sedih karena harus ditinggal oleh Krishna sangat jauh karena harus melanjutkan pendidikannya. Padahal Krishna dan Vasudha baru saja menjalani percintaan dan ingin mengetahui kepribadiannya masing-masing agar lebih dekat. Sementara itu Krishna berjanji kepada Vasudha bahwa ia akan menjaga hatinya untuk Vasudha, yang nantinya Krishna akan menjadi orang yang sukses dan setelah itu akan menikahi Vasudha secepat mungkin. Tetapi saat ini Krishna ingin memperjuangkan masa depannya untuk membahagiakan orang-orang yang ia sayangi. Di suatu malam Krishna mengantarkan Vasudha pulang ke rumah untuk mengambil sebuah barang dan meminta kepada Krishna untuk menunggu di jalanan. Karena di malam itu mereka berdua ingin menghabiskan waktu terakhir mereka karena sebentar lagi Krishna akan melanjutkan pendidikannya di luar kota. Namun di pertengahan jalan, Vasudha tiba-tiba diculik oleh 3 orang pria lalu memasukkannya ke sebuah gudang. 3 orang pria itu kemudian menganiaya Vasudha dan ingin memperkaosnya. Yang sepertinya 3 orang pria itu mempunyai dendam tersembunyi terhadap Krishna. Dan tak lama kemudian, Krishna langsung menghampiri Vasudha yang tidak kunjung datang dan telah mendengar suara jeritan Vasudha. Krishna kemudian membantai 2 orang pria hingga tewas di hadapan Vasudha. Karena di saat itu mereka ingin merusak keperawanan Vasudha yang kini menjadi milik Krishna. Di samping itu, Vasudha tidak menyangka di balik Krishna yang baik hati dan lemah lembut, terdapat keberanian dan kekejaman yang terpendam yang keluar ketika terjadi sesuatu masalah terhadap orang-orang tersayangnya. Dan setelah itu Krishna membawa mayat kedua pria tersebut untuk menghilangkan jejak. Sesampainya Krishna yang sudah tua di apartemen perumahannya, Krishna sangat merindukan di mana ia menghabiskan banyak waktu kebersamaan dengan keluarga tercinta, teman-temannya dan yang paling utama dengan kekasih pujaan hatinya yaitu Vasudha. Krishna kemudian memasuki kamar miliknya yang masih terlihat sama seperti dulu. Tak lama kemudian Vasudha datang menemui Krishna yang dikabarkan sudah terbebas dari hukuman penjaranya. Di saat itu Vasudha tiba-tiba mengembalikan cincin pernikahan kepada Krishna karena Vasudha ingin menyudahi hubungan dengan Krishna, dan di saat itu pun Vasudha tidak mengatakan apapun mengenai pengembalian cincin tersebut. Setelah itu Vasudha mengajak Krishna untuk mengobrol 4 mata di pinggir pantai.
Di saat itu Krishna sangat senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Vasudha kembali. Setelah sekian lama ia berada di dalam penjara, tetapi Krishna sepertinya tidak akan merasakan kebahagiaan seperti masa lalunya dulu. बिल्कुल ठीक हूँ। अगले महीने शादी है उसकी। मेरे लिए वो बातें पुरानी नहीं हुई है। यहाँ पूरे देश में और देश के बाहर भी। Tak lama kemudian telepon Vasudha berdering dan menunjukkan panggilan dari sang suami barunya yaitu Abhijit. Seketika Vasudha kemudian meminta maaf kepada Krishna karena kasih sayang dan perhatiannya tidak lagi dimiliki oleh Krishna lagi, melainkan semua sudah Vasudha berikan kepada suami barunya yaitu Abhijit yang sudah sekitar 3 tahun menikah. Sontak Krishna pun terkejut setelah mendengar kabar tersebut dan baru mengerti mengenai pengembalian cincin pernikahannya. Padahal di awal Vasudha menelpon Vasadu sudah mengatakan semuanya kepada Krishna. Namun Krishna tidak teringat akan itu semua karena di waktu itu Krishna shock lalu langsung melupakannya. Dan setelah itu Vasadu meninggalkan Krishna begitu saja karena ia tidak mencintai Krishna lagi walaupun dipaksa sekalipun. Di malam harinya Vasudha mengajak Krishna mengunjungi sebuah apartemen untuk bertemu dengan suaminya Abhijit. Di sana Abhijit menyambut Krishna dengan sangat ramah walaupun agak sedikit terganggu dengan kedatangan Krishna. Di saat itu Krishna mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abhijit karena telah mengeluarkannya dari penjara, di mana Krishna terjerat kasus pembunuhan yang sangat mengerikan sehingga ia ditahan di dalam penjara seumur hidupnya. Di samping itu Abhijit menyombongkan diri bahwa ia dan Vasadu sudah menjalin hubungan cukup lama dan tidak mengalami masalah apapun. Seketika Krishna merasa diremehkan oleh Abhijit yang songong karena ia adalah orang yang mampu, sedangkan Krishna hanyalah orang yang berkehidupan sangat sederhana dan mempunyai keinginan yang tinggi. Di samping itu Abhijit sangat kagum kepada Krishna yang memiliki keahlian di teknisi yang kemudian Abhijit menawarkan sebuah pekerjaan kepada Krishna untuk membantu mengelola perusahaannya tersebut. Sontak Krishna merasa senang karena Abhijit tidak lagi merendahkan Krishna lagi. Di saat itu Krishna juga menceritakan semua kejadian di mana Krishna telah membunuh 2 orang di hadapannya Vasadu langsung, di mana guna menyelamatkan Vasudha yang hendak dianiaya dan diperkaos oleh orang-orang tersebut, yang kemudian membuat Abhijit sangat terkesan dengan perjalanan cintanya Krishna dengan Vasadu di waktu itu. Di samping itu Krishna dijebloskan ke dalam penjara dan bertemu dengan seorang gangster yang sangat terkenal, di mana gangster tersebut banyak sekali melakukan kejahatan dan pembunuhan yang sangat kejam, namun tidak ada yang dapat menangkapnya. Namun tiba-tiba saja gangster tersebut menyerahkan diri kepada polisi yang kemungkinan ia sudah menyadari bahwa perbuatannya itu sangatlah tidak baik untuk dirinya dan juga para masyarakat. Yang kemudian Krishna menemui gangster tersebut dan diberi sebuah saran untuk Krishna agar membalaskan dendamnya, di mana Krishna harus benar-benar membunuh salah seorang yang telah mengganggu dirinya ataupun keluarganya dan yang paling penting pasangan tercintanya. Karena dengan itulah semua akan kembali menjadi normal dan tidak ada lagi masalah yang membuat diri Krishna kebingungan. Setelah mendengar saran dan nasihat yang diberikan oleh gangster terkenal, Krishna seketika langsung mempraktikannya langsung kepada salah satu napi yang merupakan teman satu apartemennya, yang di waktu itu hendak menganiaya Vasudha dan ingin memperkaosnya bersama 2 orang temannya. Terlihat Krishna menghabisi mereka semua dengan bersenjatakan sebuah sendok yang dibuat sangat lancip, yang kini membuat mereka semua tewas di tangan Krishna, seorang yang ingin membalaskan dendamnya tentang Vasudha, yang ingin dirusak oleh mereka semua. Dan beruntungnya tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian tersebut kecuali gangster terkenal itu, dikarenakan Krishna memang sengaja ingin membuktikan kepada gangster terkenal tersebut. Di apartemen Vasudha, Abhijit merinding setelah mendengar cerita Krishna yang sangat menyeramkan dan terdapat pertumpahan darah. Dan di saat itu pun Vasudha yang mendengarnya terkejut dan tidak menyangka bahwasanya Krishna melakukan semua itu karena demi keselamatannya Vasudha. Vasudha kemudian meminta maaf kepada Krishna karena sudah berpikiran buruk terhadap Krishna yang melakukan tindakan kriminal. Dan tak lupa Vasudha dan Abhijit mengucapkan ribuan terima kasih karena telah melakukan apapun untuk Vasudha yang kini sudah menggores hati Krishna yang sangat dalam. Setelah itu Krishna kembali ke hotelnya karena sudah larut malam dan tak ingin mengganggu keluarga baru Vasudha. Di samping itu, Sundar sangat kasihan dan merasa sedih dengan Krishna yang sudah diduakan oleh Vasudha. Namun Krishna tidak mempermasalahkan hal tersebut lalu mengatakan bahwa ia lebih baik hidup di dalam penjara karena di sana ia menemukan banyak teman dan keluarga baru yang lebih menyayangi dirinya daripada Vasudha. Sehingga di waktu itu ia pernah menampar salah seorang napi yang berbadan besar dan terkenal kejam, dikarenakan ia telah memerintahkan napi lain untuk menusuk sahabat dekatnya sehingga tewas.
Terpaksa, Krishna melakukan itu semua demi menenangkan diri karena ia merasa tidak nyaman jikalau keluarganya ada yang mengganggu. Namun polisi tidak melakukan tindakan apapun hukuman tambahan untuk Krishna, di mana mereka semua sudah mengetahui sifat aslinya Krishna. Dan kini Krishna serasa ingin kembali ke dalam penjara lagi bersama teman-teman dan keluarga barunya. Di sisi lain, Vasudha dan Abhijit masih membicarakan mengenai Krishna yang mempunyai hati yang sangat mulia, yang mana Vasudha seharusnya beruntung mempunyai suami seperti Krishna yang menjaga istrinya dengan sangat baik. Sedangkan Abhijit tidak terlalu sering memberikan perhatian terhadap Vasudha karena telah mengurus banyak sekali pekerjaan. Abhijit juga memuji keberanian dan ketangguhan Krishna karena telah membunuh orang-orang yang mengganggu Vasudha. Kemudian merelakan dirinya untuk ke dalam penjara hanya ingin melindungi Vasudha dari orang-orang yang nakal. Namun Vasudha di saat itu menangis dengan pengakuan yang sesungguhnya, di mana Krishna ternyata tidak bersalah dan tidak melakukan sebuah pembunuhan berantai seperti yang dikatakan oleh para polisi. Karena di saat itu, Vasudha yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba saja diculik oleh 3 orang pria yang ingin memperkaosnya. Di samping itu, Vasudha memberanikan diri untuk melawan mereka dan telah membunuh ketiga pria itu tanpa sepengetahuan siapapun. Dan di saat itu pula, Krishna sempat syok setelah melihat itu semua, di mana Vasudha telah membunuh mereka. Seketika Krishna langsung memerintahkan Vasudha untuk keluar dari tempat tersebut. Kemudian memberitahu semua orang bahwa Krishna lah yang telah membunuh ketiga pria itu dengan bukti Krishna yang berada di tempat kejadian tersebut. Setelah Vasudha melaporkan kepada orang-orang dan polisi, akhirnya Krishna dijebloskan ke dalam penjara. Di sana Vasudha merasa bersalah sekali karena semua itu adalah kesalahan Vasudha yang kini membuat Krishna masuk ke dalam penjara. Di samping itu Krishna mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk Vasudha walaupun harus mati sekalipun. Karena cintanya Krishna sangat tulus sekali dengan Vasudha dan tidak memandang apapun. Krishna juga meminta kepada Vasudha untuk menunggunya karena ia sangat yakin suatu saat ada yang membebaskan dirinya dari penjara. Dan setelah itu Krishna akan secepatnya menikahi Vasudha di mana Krishna sudah menyiapkan sebuah cincin pernikahannya. Di samping itu Abhijit tidak menyangka sekali kalau Vasudha akan setega itu dengan Krishna yang telah berjuang mati-matian. Padahal Krishna sudah meminta kepada Vasudha untuk menunggu Krishna sampai keluar dari dalam penjara. Namun Vasudha mengatakan bahwa ia sudah meminta maaf kepada Krishna karena sudah mengkhianati dirinya, yang mana Krishna sudah menerima semuanya dan memutuskan untuk hidup sendirian. Karena Vasudha sudah memiliki pasangan yang cocok untuknya dan jauh lebih sempurna daripada Krishna. Di samping itu juga, Krishna tidak ingin mengganggu kehidupan Vasudha dan Abhijit dan ingin mencari wanita lain untuk pasangan hidupnya. Yang akhirnya, Krishna pun memilih menjalani hidupnya yang kini sendiri untuk mencari pasangan yang lebih setia daripada Vasudha. Sementara Vasudha dan Abhijit mempertahankan hubungan mereka dan hidup mereka pun bahagia.